Halo Sobat Movie. Sesuai voting kemarin, kali ini Mimin Yuba akan merekap film animasi bergenre martial art berjudul Spirit Sword Severide. Film ini rilis pada tahun 2020 dan saat ini sudah ada 4 season. Wah, sudah banyak ya. Sebelum itu, jika menurut kalian video ini menarik, monggo di subscribe, like, serta share. Dan ayo kita mulai ceritanya. Check it out. Di pintu depan keluarga Shu, ada seorang pemuda bernama Chu Yinyan. Kita sebut aja Chu Yun ya. Ia adalah tuan muda dari keluarga Chu yang dulunya sangat mendominasi karena kekuatannya. Namun sekarang keluarganya ini telah jatuh. Ia pun diizinkan masuk menemui Patrick keluarga Shu. Yang belum tahu, Patrick adalah pemimpin keluarga. Kedatangan Chu Yun adalah untuk mengajukan pernikahan karena 16 tahun yang lalu, keluarga Shu ini diserang oleh musuh yang kuat dan diselamatkan oleh ayahnya Chu Yun. Oleh karena itu, di saat dulu, keluarga Shu ini berinisiatif untuk menikahkan putri mereka ke keluarga Chu. Lalu datanglah Sui Kuan Yu, anak dari Patrick Shu. Dia adalah jenius dari keluarga Shu. Dia ini tidak terima menikah dengan Chu Yun, karena Chu Yun ini adalah sampah dan tidak pantas menikah dengannya. Namun ternyata, kedatangan Chu Yun ini bukanlah untuk menikahi Nona Sui Kuan Yu, melainkan Sui Liu Xiang, yang mana ia adalah anak haram dari keluarga Shu. Patrick keluarga Shu pun menyetujuinya, dan sekarang Sui Liu Xiang sudah bukan lagi bagian dari keluarga Shu. Mereka pun pergi. Di saat mereka pergi, Shu Yu ini mengejek-ngejek mereka, dan di saat itu, Shu Yun mendeklarasikan dalam 1 tahun di perlombaan seni bela diri, dia akan mengalahkan Shu Yu. Shu Yu pun menerima tantangannya. Chu Yun dan Liu Xiang pun sampai di kediaman keluarga Chu dan disambut oleh Xiao Hu. Xiao Hu ini dulunya diselamatkan oleh Chu Yun, jadi sekarang mengikuti Chu Yun. Di saat Chu Yun melihat kediamannya, dia ini mengingat kenangannya, di mana dulunya keluarga Chu ini sangatlah mewah. Keluarganya ini mendapat ranking 2 di kota Shifeng, di antara keluarga yang terkenal. Namun suatu hari, semua elit keluarga Chu ini dibunuh oleh orang-orang tak dikenal. Dan sejak itu, ibu dan ayahnya Chu Yun menghilang. Karena itulah, keluarga Chu Yun ini sekarang telah jatuh, guys. Malamnya, Chu Yun berkultivasi. Ia kemudian mengeluarkan batu reinkarnasi. Jadi dulunya, Chu Yun ini adalah orang yang kuat dan akan menembus kekuatan rank Martial Emperor. Namun secara diam-diam, dia diserang oleh temannya dan kemudian mati. Dan karena batu reinkarnasi inilah ia terlahir kembali ke masa mudanya. Sedikit informasi, di film ini kekuatannya dibedakan dari yang terendah ke tertinggi, yaitu dari body tempering, catering spirit, yearly spirit, dan lain-lainnya. Dan kekuatannya ini masing-masing ada 9 tingkatan. Kalian bisa lihat di gambar ini ya. Oke, lanjut ke ceritanya. Ia pun masuk ke dalam batu reinkarnasi. Dan di dalamnya ada sebuah buku reinkarnasi surgawi. Di buku itu ada seni bela diri dan teknik kultivasi yang hebat. Chu Yun ini sekarang berada di tingkat body tempering 2. Namun di dalam batu reinkarnasi, 5 hari di sini sama dengan 1 hari di dunia nyata. Dan ia pasti bisa mengejar Nona Shui yang berada di tingkat body tempering 9. Esok paginya, datanglah Chu Yang. Dia adalah salah satu anak tetua dan selalu bertarung dengan Chu Yun untuk merebut stempel emas untuk menjadi Patrick keluarga Chu. Dia pun menghina Xiao Hu dan juga Liu Yang. Lalu datanglah Chu Yun dan menampar Chu Yang karena telah menghina Xiao Hu dan juga Liu Xiang. Chu Yang pun kesal, lalu ia mengeluarkan jurusnya. Namun di sini Chu Yun yang menang. Kemudian Chu Yun kembali berkultivasi. Di film ini, setiap orang mempunyai martial spirit bawaan lahir. Bentuknya bisa bermacam-macam dan umumnya ada 9 tingkatan. Tingkat 1 paling lemah dan tingkat 9 paling tinggi. Dan martial spirit ini tidak bisa diubah ataupun ditingkatkan dengan latihan.
Chuyun ini memiliki martial spirit tingkat 1, yaitu yang paling lemah. Namun, karena Chuyun memiliki buku reinkarnasi surga, buku ini bisa menyerap martial spirit orang lain untuk meningkatkan martial spirit penggunanya. Lalu ia pun berlatih dan naik tingkat. Dan karena 3 hari lagi ada pertemuan keluarga, untuk membuktikan ia pantas menjadi Patrick keluarga Chu, Chuyun ini mempunyai sebuah rencana. Lalu ia membuat seni bela diri tingkat spirit. Tingkatan seni bela diri ada 5 ya guys. Ada manusia, spirit, suci, langit, dan alam. Dan setiap tingkatan dibagi menjadi 3, yaitu level rendah, menengah, dan tinggi. Lalu ia pun pergi ke pelelangan sambil menyamar dan melelang seni bela dirinya. Dan yang membelinya adalah keluarga Shu. Kemudian Chuyun membeli pil permudahan tubuh di rumah lelang bayi bau itu. Ia mengatakan bahwa pil ini tidak memiliki efektivitas 40% dan kualitasnya ini sangat buruk. Hal itu pun didengar oleh pemilik rumah lelang itu. Dan Chuyun disuruh menemui pemilik rumah lelang itu bernama Yuyan. Di sini, Nona Yuyan mengetahui bahwa Chuyun sedang menyamar. Chuyun pun membuka identitasnya. Nona Yuyan menyuruh Chuyun membuktikan bahwa pil yang ia buat itu adalah kualitas buruk. Lalu Chuyun memberikan metode pemurnian yang belum Nona Yuyan tahu. Lalu Nona Yuyan mencoba metodenya si Chuyun. Dan Chuyun meminjam kuali pemurnian untuk membuat pil juga. Esoknya, Nona Yuyan menunjukkan hasil pil dari metode yang diberikan Chuyun. Pil itu memiliki efektivitas 80%. Namun, Chuyun juga memperlihatkan pilnya yang ia buat. Pilnya ini memiliki efektivitas 100% alias sempurna dan 3 kali lebih efektif dari pilnya Yuyan. Mereka pun terkejut. Di sini, Chuyun menjalin kerjasama dengan rumah lelang Bai Bao untuk mengekstrak sumber daya Gunung Fengyi. Gunung Fengyi ini sangatlah berbahaya teman-teman. Namun, Chuyun ini memberitahu bahwa ia memiliki peta jalur yang aman. Kemudian Chuyun kembali ke rumahnya. Sebelum ke rumahnya, ia diikuti oleh Tuan Muda Yin dari keluarga Yumeng. Lalu malamnya, Tuan Muda Yin menghampiri Chuyun dan meminta Chuyun untuk menyerahkan hartanya. Karena ia tahu ia menjual seni bela diri di pelelangan tadi adalah si Chuyun. Mereka pun bertarung. Singkat cerita, Chuyun berhasil membunuhnya. Lalu ia pun melanjutkan kultivasinya dengan bantuan pil dan berhasil menembus body tempering tingkat 4. Esoknya, Chuyun pergi ke pertemuan keluarga bersama istrinya Liu Xiang. Di sana, para tertua dan anggota keluarga memaksa Chuyun untuk menyerahkan stempel emas untuk merebut posisi Patrick keluarga Chu. Karena mereka menganggap Chuyun adalah sampah dan hanya mempunyai martial spirit tingkat terendah. Lalu salah satu ketua mengajukan dirinya untuk menjadi Patrick dan berjanji akan mendapatkan 100.000 koin perak dalam setahun. Hal itu membuat para anggota keluarga Chu mendukungnya, karena dengan uang segitu mereka bisa mendapatkan pil yang bagus. Lalu Chuyun mengeluarkan 30 batu spiritual, yang mana itu setara dengan 300.000 koin perak. Lalu datanglah Chu Hai, ia adalah anak tetua yang tadi. Ia pun bicara, walaupun Chuyun memiliki harta yang banyak, namun kekuatannya itu masih rendah dan sampah. Kemudian menantang Chuyun, jika bisa mengalahkannya, maka Chuyun ini pantas menjadi Patrick. Mereka pun bertarung. Singkat cerita, Chuyun berhasil mengalahkannya. Namun, Chu Pingtan sangatlah licik. Ia pun menyuruh prajurit keluarga Chu untuk menangkapnya dan mengambil semua hartanya. Dan juga, Chu Hai pun menyerang Chuyun lagi. Namun di sini, Chuyun berhasil membunuhnya dan menyerap martial spirit Chu Hai. Chu Pingtan pun marah karena Chuyun membunuh anaknya. Lalu ia menyerang Chuyun. Di saat itu, datanglah Tuan Qin dari rumah lelang Bai Bao dan memperingati semua orang untuk tidak menyerang Chuyun. Dan jika menyerang, ia akan menjadi musuh rumah lelang Bai Bao.
Para tetua pun tidak bisa berbuat apa-apa dan pergi. Lalu, Chuyun memberikan resep pil peringkat 2 sebagai ucapan terima kasih. Dan kini, ia menjadi Patri keluarga Chu dan mengeluarkan Chu Pingtan dan juga 2 tetua tadi dari keluarga Chu. Lalu, Chuyun pun memberitahu bahwa ia sudah bekerjasama dengan rumah lelang Bai Bao untuk mengekstraksi material di Gunung Fengyi dan menyuruh Xiao Hu untuk mengolahnya. Mereka pun kembali ke kediamannya. Dan Chuyun pun berlatih lagi. Ia pun menyerap martial spirit yang diserap tadi. Martial spirit Chuyun pun naik tingkat menjadi peringkat 3. Dan juga menyerap kekuatan martial spirit serigala itu. Esoknya, Nona Yuya menyuruh Tuan Qin untuk mengawasi Chuyun. Karena metode pil yang diberikan Chuyun ini tidak ada di buku-buku kuno. Dan itu pasti harganya sangat mahal, guys. Nona Yuyan pun berpendapat bahwa Chuyun ini bekerja sama bukanlah untuk uang, namun melainkan untuk hal yang lain. Kemudian, datanglah Chuyun untuk membeli tungku pil. Ia pun dibawa ke ruangan harta. Lalu, Chuyun memilih salah satu tungku yang membuatnya tertarik. Dan di bawah tungku itu, ada sebuah batu Qincui. Gunanya adalah untuk menampa senjata. Dan rumah lelang Bai Bao menganggapnya itu tidaklah ada gunanya. Karena Chuyun menyukainya, Nona Yuyan pun memberikannya batu itu secara gratis. Lalu Chuyun pun pamit pulang. Di saat itu, datanglah Patri keluarga Shui. Dia memberikan hadiah sebagai tanda minta maaf karena saat pelelangan sebelumnya, ia membuat kesalahpahaman. Nona Yuyan pun menolaknya, dan ia memutuskan hubungan dengan keluarga Shu. Ia berkata tidak suka keluarga itu. Lalu, di kediaman Chuyun ternyata batu tadi itu di dalam ada sebuah harta yang sangat berharga, yaitu inti dari roh racun. Itu adalah bahan tingkat tinggi untuk membuat racun tingkat tinggi. Di suatu tempat di hutan, ketua dan pengikutnya yang diusir Chuyun merencanakan untuk membunuh Chuyun dan mengira rumah Bai Bao bekerjasama hanya untuk bisnis. Jadi, jika dia membunuh Chuyun dan memberikan kuasa bisnisnya ke rumah lelang, mereka mengira itu akan membuatnya senang. Malamnya, Chuyun membuat 3 jarum racun dari inti roh tadi. Jarum ini sangatlah mematikan. Dan esoknya, Chuyun menghampiri istrinya yang terlihat sedih karena tidak bisa berkultivasi. Lalu Chuyun pun mengeceknya dan muncul sebuah pola di dahinya Liu Xiang. Chuyun pun berpendapat bahwa tanda itu sangatlah kuat. Dan karena tubuh Liu Xiang lemah, makanya tidak bisa berkultivasi. Lalu datanglah Xiao Hu. Ia memberitahu bahwa beberapa hari yang lalu, tambang penggunaan Feng Shi runtuh. Dan muncullah sebuah gua. Mereka pun pergi ke bangunan itu. Lalu di atas pohon muncullah seseorang memperhatikan mereka. Chuyun pun masuk ke gua itu. Di dalam sana banyak sekali batu api spiritual, yang mana jika dijual itu akan menghasilkan banyak keuntungan. Di area lebih dalam ada sebuah pohon yang menghasilkan buah dari jantung api. Ini adalah bahan tingkat 3, yang mana jika seorang body tempering memakannya, ia akan langsung naik ke tahap selanjutnya. Namun efeknya ini hanya sekali. Jadi jika dimakan lagi tidak akan berpengaruh. Dan sayangnya buah ini matangnya 10 tahun lagi. Tapi Chuyun mempunyai sebuah metode untuk mempercepat pematangannya. Dan sedalam sebulan buahnya akan matang. Di luar goa ada seseorang yang memaksa masuk. Dia adalah Yanxi manusia beracun. Ia menyadari ada buah api di sana dan ingin merampoknya. Chuyun pun tidak setuju dan mereka bertarung. Di sini Chuyun hampir kalah, lalu ia membuka pelindung di pohon tadi dan membuat kabutnya menyebar. Yanxi manusia beracun bermundur karena dia ini terpengaruh racun kabutnya. Sedangkan Chuyun dan Xiao Hu tidak, karena mereka meminum pil penangkal kabut. Dan karena racun milik Yan tidak berpengaruh kepada Chuyun, ia pun pergi. Lalu Chuyun pun menjelaskan kenapa ia bisa membuat mundur ahli catering tingkat 9, yang mana Yan beracun ini sedang terluka oleh racun mematikan miliknya sendiri. Dan di saat Chuyun membuat kabut beracun keluar, Xian ini menggunakan sebagian kekuatannya untuk melindungi dirinya. Dan karena itu, ia tidak bisa menekan racun di tubuhnya. Chuyun pun sengaja mengatakan bahwa ia dapat menyembuhkan racunnya si Yan beracun itu. Hal itu sengaja ia katakan karena ia tahu Yan beracun masih bersembunyi. Lalu malamnya, para tetua yang diusir menjalankan rencananya untuk membunuh Chuyun.
Dan di kediaman Chuyun, ia sedang menunggu kedatangannya Yan si beracun. Lalu datanglah Yan beracun, lalu meminta Chuyun untuk memberitahu cara menetralkan racunnya. Dan sebagai gantinya, ia akan melindungi keluarga Chu selama 3 tahun. Namun Chuyun tidak mau, ia maunya si Yan ini melindungi keluarga Chuyun selama sisa hidupnya. Yan pun emosi. Dan karena ia menyadari ada seseorang yang akan membunuh Chuyun, ia sengaja pergi dan berkata jika Chuyun memberikan penawar racunnya, ia akan menyelamatkannya. Lalu datanglah 2 pembunuh itu. Itu adalah ketua yang diusir dan salah satunya pembunuh bayaran tingkat catering 3. Mereka pun menyerang Chuyun. Di sini, Chuyun melepaskan jarum racunnya dan membuat 2 orang itu mati menjadi abu. Yan beracun yang memperhatikan Chuyun pun terkejut karena melihatnya bisa mengalahkan 2 orang tingkat catering dalam sekejap. Dan ia menyadari bahwa Chuyun ini bukanlah orang sembarangan, jadi pasti akan mendapatkan manfaat jika mengikutinya. Lalu ia menerima syaratnya Chuyun, namun Chuyun berubah pikiran. Ia maunya si Yan beracun ini menjadi budaknya. Dan akhirnya Yan beracun pun menerimanya, dan Chuyun memberikan cara menetralkan racunnya. Di tempat para ketua, mereka menyadari bahwa ketua kedua telah mati, dan karena itu mereka berencana melakukan sesuatu di tambang batu api spiritual. Sebulan pun berlalu, dan terlihat Chuyun dan Yan beracun sedang berlatih. Chuyun ini sekarang sudah berada di tingkat body tempering 6. Lalu ia menanyakan gimana perkembangan latihan si Liu Xiang, namun belum ada kemajuan. Dan ia pun berjanji akan mencari cara untuk membantunya. Setelah itu mereka pergi ke pegunungan. Di sana buah hati api sudah matang dan Chuyun akan menghadiahi 1 buah hati api kepada seseorang yang berkontribusi besar ke keluarga Chu. Lalu tiba-tiba datanglah seseorang memberitahu bahwa ada penyergapan di luar goa. Di luar goa terlihat para prajurit Chu yang terbaring karena ulat tetua yang diusir. Mereka ini bersekongkol dengan Patrick keluarga lain, yang mana jika berhasil membunuh Chuyun, mereka akan mendapatkan pembagian harta tambang batu api. Di sini mereka mengira hanya ada Chuyun dan juga Xiao Hu. Chung Pingtan pun menyerang Chuyun, lalu dihadang oleh Yan beracun. Mereka pun kaget kenapa ada Yan beracun yang hebat dan juga ia menjadi pengikut Chuyun. Lalu kemudian Chu Pingtan nekat menyerang Chuyun. Ia pun dibunuh oleh Chuyun. Para petri keluarga lain pun memohon ampun dan berkata mereka dihasut oleh Chu Pingtan. Chuyun pun berkata jika tidak mau mati, mereka harus menjadi pasukan keluarga Chu. Mereka pun menerimanya. Malamnya, Chuyun kembali berlatih. Liu Xiang pun juga berlatih dan menggunakan buah hati api. Namun, ia masih belum bisa membentuk martial spiritnya. Esoknya, Xiao Hu dan Yan beracun berlatih. Dan datanglah Chiu Yun. Dia ini sekarang menyamar dan menanyakan gimana perkembangan latihan Liu Yang. Namun tidak ada hasilnya. Ia pun berkata akan pergi ke ruang rahasia reruntuhan Kaisar Liu Yun untuk mencari buku tentang energi es yang ada di tubuh Liu Yang. Namun, karena kekuatannya masih lemah, Chu ini berpamitan untuk pergi berlatih di luar, dan hal ini harus dirahasiakan. Ia pun pergi ke sebuah tempat yang mana dulunya di kehidupan sebelumnya, ia menemukan tempat ini tanpa sengaja, dan ada sebuah pedang yang hebat di sana. Di saat di perjalanan, ia diserang oleh sekelompok elang api yang setara tingkat body tempering 9. Di sini akhirnya Chuyun melemparkan buah hati api yang membuat elang itu tertarik dan mengambil buah itu. Chuyun pun berhasil sampai di tempat tujuannya. Lalu dia membuka segel di tempat itu dan muncullah sebuah pedang pembelah udara tingkat raja. Yang belum tahu, senjata di sini memiliki 4 tingkatan, yaitu tingkat biasa, pusaka, sihir, dan raja. Dan setiap tingkatan ada rendah, menengah, dan tinggi. Lalu Chuyun pun mencoba menyatukan martial spiritnya dengan pedang itu.
Pedangnya ini karena sangat kuat memberontak dan Chuyun mengeluarkan jurus yang sudah disiapkan, yang membuat pedangnya menjadi lebih tenang dan ia pun mencoba menyatukan kembali. Di sisi lain, ternyata Chuyun ini diikuti oleh Chuyang. Lalu ia pun sampai di tempat tujuannya Chuyun. Ia pun mencoba balas dendam tentang kakaknya dan ayahnya yang dibunuh oleh Chuyun. Di sini, Chuyun tidak bisa meladeninya karena sedang fokus menggabungkan martial spiritnya. Mengetahui Chuyun yang sedang tidak bisa berbuat apa-apa, Chuyang pun menyerang Chuyun. Untungnya, di detik-detik terakhir Chuyun akan dibunuh, martial spiritnya berhasil bergabung dengan pedang pembelah udara. Lalu keadaan pun berbalik. Chuyun pun menyerang Chuyang, dan di saat itu, Chuyang mengeluarkan harta yang diberi di pelelangan yang bisa membelokkan serangan musuh. Di saat Chuyun terbaring, ia melemparkan buah hati api ke Chuyang, yang mana itu akan menarik perhatian burung elang api di tempat itu. Lalu saat Chuyang ingin menghabisi Chuyun, datanglah elang api dan membawanya pergi. Dan pastinya Chuyang ini mati. Dan Chuyun pun berhasil selamat. Oke, sekian dulu rekap cerita film Spirit Sword Samurai kali ini. Di video part selanjutnya akan lebih seru guys, karena Chuyun ini berhasil menemukan tempat rahasia lagi di tempat itu. Dan juga nantinya kekuatan Liu Xiang, istrinya Chuyun bangkit. Dan itu sangatlah kuat. Dan ada seseorang yang kuat yang akan membawanya pergi. Oke, sekian video kali ini. Jika menurut kalian video ini menarik, monggo di subscribe, like, serta di share. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.